Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Aurora dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 dan bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu makna pengertian surat Al-Anfal ayat 72. Maknanya adalah berhijrah dari lingkungan kufur, syirik dan dosa untuk menjaga agama dan melaksanakan tugas-tugas agama merupakan satu perkara yang diharuskan. Dan makna yang kedua adalah perjanjian dan perbatasan antara negara tidaklah menghalangi seseorang muslim untuk melakukan tugas-tugas agamanya. Dan makna yang ketiga adalah berpegang teguh pada perjanjian yang dijalin, termasuk pada kaum kafir sekalipun, adalah sebuah keharusan, selama pihak lain juga komitmen terhadap janji mereka. Dan untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang makna surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yaitu di ayat 10 menjelaskan bahwa muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu diibaratkan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh sakit, maka lainnya juga merasakannya. Dan apabila perselisihan tidak terelakkan, maka tidak diperbolehkan sesama muslim selama 3 hari. Dan untuk ayat yang kedua, yaitu seorang mukmin dilarang berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapat dosa, dilarang mencari kesalahan orang lain, dilarang menggunjing satu sama lain, dan jika sesama muslim saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang mati. Dan untuk bab yang kedua, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Itu adalah arti dari larangan pergaulan. Dan menurut agama, proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31. Dan jenis-jenis pergaulan bebas itu antara lain merokok, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, dan menghabiskan waktu di dunia malam. Akibat dari pergaulan bebas itu antara lain tertular infeksi menular seksual, terkena HIV atau AIDS, dan kehamilan di luar pernikahan, dan juga dikucilkan dari lingkungan sosial. Faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas antara lain rendahnya taraf pendidikan ortu atau orang tua. Yang kedua, orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Dan yang keempat adalah masalah keadaan ekonomi keluarga. Cara mengatasi pergaulan bebas antara lain memperbaiki cara pandang terhadap lingkungan sekitar, jujur pada diri sendiri, menanamkan nilai ketimuran, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktivitas secara positif, dan berpikir tentang masa depan. Dan ini adalah merupakan pengertian dari zina. Kata zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan layak suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Hukum zina ini menurut Islam adalah hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Dan menurut pandangan orang-orang Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang hina, keji, dan buruk. Perbuatan zina juga dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Kategori zina itu terbagi menjadi dua, antara lain zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Dan yang kedua adalah zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah.
Dan hukuman untuk para penzina itu, jika zina muhsan, dihukum dengan dirajam sampai mati, dan dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Jika zina gairu muhsan, dihukum dengan didera atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Ziyad bin Khalid. Berikut ini adalah dampak negatif zina, antara lain nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan, mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul SAW, dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan hal zina pun dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berisi adalah tentang larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan buruk. Allah SWT secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Dan cara-cara untuk menghindari perilaku zina antara lain dengan menjaga pandangan, menutup aurat, menjaga kehormatan, jangan meninggalkan ibadah, dan menjaga pergaulan yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.